Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delta Uji Rahmania, NIM 3518029. Saya mahasiswa IAIN Pekalongan, Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Bimbingan Konseling dan Penyuluhan Belajar yang diampu oleh dosen Lisa Devi Dian Arifia, MPSI, dengan tema Permasalahan Belajar dan Penanganannya, Underassessment dan Prokrastinasi Akademik. Apa sih itu underassessment? Underassessment adalah permasalahan belajar yang mengacu pada siswa yang memiliki taraf inteligensi yang tinggi, akan tetapi prestasi belajarnya rendah, di bawah rata-rata. Nah, hal tersebut menjadi permasalahan siswa belajar, yaitu underassessment. Nah, di sini akan saya jelaskan ada faktor yang mempengaruhi siswa menjadi underassessment, yaitu ada faktor sekolah, di mana saat anak mempunyai rata-rata tinggi, namun pola belajarnya masih setara dengan sekolah pada umumnya, anak akan mempunyai rasa malas karena hal itu tidak membuat dia mempunyai taraf yang lebih tinggi dengan IQ-nya. Faktor yang kedua adalah faktor keluarga dan lingkungan. Faktor ini sangat berpengaruh terhadap siswa ataupun anak ini karena dia perlu dukungan yang ekstra, pembelajaran yang lebih dari orang tuanya yang mau mendampingi dia, dan motivasi yang kuat untuk terus membersamai anak sehingga anak bermotivasi untuk mendapatkan prestasi-prestasi yang lebih tinggi seperti itu. Itu pula di dalam faktor keluarga dan lingkungan, orang tua tidak boleh untuk menuntut lebih atas kemampuan anak ataupun yang sudah anak usahakan. Orang tua harus selalu mendukung dan senantiasa membersamai sehingga anak akan senantiasa berproses dengan baik. Yang ketiga ada faktor diri sendiri. Jadi anak diperkenalkan pada dirinya sendiri sehingga ada kemauan untuk dirinya menjadi mau belajar, menerima tantangan dengan underassessment, dengan kelebihannya ini, walaupun sebenarnya mempunyai permasalahan karena berbeda dengan yang lainnya saat di sekolahan biasa. Jadi faktor diri sendiri ini harus ditanamkan sejak dini agar anak bisa lebih pede dan percaya atas apa yang dia miliki sekarang untuk lebih menjadi dirinya lebih baik. Kali ini saya akan membahas penanganan underachievement. Itu yang pertama adalah perlu bersikap konsisten. Jangan menuntut anak di luar kemampuannya ataupun prestasi anak. Orang tua harus percaya kepada anak bahwa ia mampu dan telah berusaha maksimal menghargai bahwa ia telah berusaha sedemikian rupa, entah itu dalam proses dia berhasil maupun saat dia gagal. Yang kedua adalah target yang realistik. Jadi tidak perlu mematok target yang lebih kepada anak, namun terus harus konsisten untuk melakukan hal-hal yang lebih inovasi dan terus realistis. Yang ketiga adalah target yang realistik ini, perhatikan kesiapan anak untuk mengerjakan tugas yang baru sehingga dimungkinkan mereka dapat berprestasi dengan optimal. Yang keempat adalah belajar menunda kepuasan jangka pendek. Jadi karena anak ini mempunyai kelebihan, jadi diharapkan untuk orang tua bisa menanamkan untuk keinginan anak belajar lebih tinggi, seperti yuk kita menghafal Al-Quran ayat demi ayat, lalu surat demi surat. Kalau sudah hafal beberapa surat pendek, sholatmu bisa lebih khusyuk, seperti itu ya. Yang kelima, ajari dan beri contoh
untuk belajar aktif memecahkan masalah. Jadi beri anak masalah sehingga dia untuk memecahkannya bagaimana. Yang keenam adalah beri reward atau imbalan bila anak menunjukkan prestasi besarnya. Kali ini saya akan membahas permasalahan belajar yang kedua, yaitu mengenai prokrastinasi. Apa itu prokrastinasi? Sebenarnya di kalangan kita sudah tahu, namun mungkin bahasanya berbeda. Kali ini prokrastinasi ini adalah permasalahan pada anak ataupun siswa yang sering menunda pekerjaan sehingga dia merasa malas untuk mengerjakan hal itu karena sudah kebanyakan tugas yang menumpuk. Prokrastinasi ini ada beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya hal ini, yaitu kecemasan dan ketakutan. Anak biasanya merasa cemas karena ini soal agak sulit, jadi malas untuk mengerjakan, padahal itu kesalahan, karena kita harus selalu menantang diri kita untuk selalu belajar. Faktor yang kedua adalah sulitnya mengambil keputusan. Jadi saat anak diberikan tugas, anak tidak langsung mengerjakan dan bingung untuk mengerjakan yang mana dulu. Yang ketiga adalah pemberontakan atau penolakan. Jadi dengan adanya tugas-tugas yang banyak, anak-anak lebih menolak dan malas untuk mengerjakan hal tersebut. Yang keempat adalah takutnya gagal. Jadi anak itu karena diberikan tugas takut bahwa dia tidak bisa mengoptimalkan. Padahal yang perlu dilakukan ini adalah dimulai saja dulu, dikerjakan dulu, untuk hasilnya ya ikut saja nanti, karena itu hal yang lebih mendasari untuk kita tidak menunda-menunda pekerjaan adalah dengan kita memulai pekerjaan itu terlebih dahulu. Penanganan prokrastinasi, yaitu yang pertama adalah buat rencana kerja atau hal-hal apa dulu yang akan kamu mulai, apa yang akan kamu kerjakan, dirilis terlebih dahulu. Barangkali dengan dirilis ada beberapa hal yang kamu lupa, kamu bisa melihat lagi rencana kerja kamu, apapun yang harus kamu kerjakan terlebih dahulu itu dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua adalah mulai sekarang. Ya, kita harus memulai sekarang tanpa memikirkan dengan hasil yang maksimal ataupun apa. Yang terpenting kita menjalaninya, kita melakukannya, sehingga kita tidak menumpuk pekerjaan yang lain yang akan kita hadapi lagi. Yang ketiga adalah tingkatkan motivasi pada diri untuk melakukan pekerjaan yang akan kita lakukan, sehingga kita senantiasa senang dalam melakukan hal apapun untuk melakukan pekerjaan kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.